Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi. Hans Kelsen mengemukakan teorinya tentang jenjang norma hukum, di mana norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan di mana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar atau ground norms. Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh adalah peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, dan apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi. Kewenangan uji materi dimiliki oleh dua lembaga, yaitu Lembaga Mahkamah Agung, Lembaga Mahkamah Konstitusi. Kewenangan kedua lembaga tersebut antara lain apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka yang berwenang menguji adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung atau MA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
memuat hal-hal sebagai berikut: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, keuangan negara, kewarganegaraan, dan kependudukan. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhir semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia merupakan hukum dasar tertulis, yaitu ditulis dan diundangkan dalam lembaran negara yang berupa tulisan berisi pembukaan, pasal-pasal, penjelasan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga terkandung materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hubungan negara dengan warga negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun Hankam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan program yang sengaja dibuat dan memuat segala hal yang dianggap menjadi fundamental dari negara pada waktu itu, sehingga Undang-Undang Dasar tertulis menjamin kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar biasanya mengandung hal sebagai berikut, yaitu ketentuan-ketentuan tentang organisasi negara dan pemerintahannya, batas tugas dan kekuasaan negara dan aparatur pemerintah, hubungan antara aparaturnya dengan warga negara dan sebaliknya, kewajiban-kewajiban dan hak-hak pokok dari warga negaranya. Dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi antara lain alat kontrol terhadap norma-norma hukum atau peraturan hukum yang dibuat agar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjadi pedoman dalam mengatur tentang cara kekuasaan negara dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Menjadi alat penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk aparat pemerintahan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.